Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul yaitu pengaruh dari suhu dan juga iradiansi sinar matahari di suatu lokasi terhadap efisiensi dan juga output energi dari suatu panel surya. Perkenalkan, saya Inyoman Krisna Widiananda dengan NRP 50072511071. Saya Franciscus Devin dengan NRP 50072511081. Saya Farel Ainu Rizky dengan NRP 50077251101. Saya Aidil Khalid dengan NRP 5007251096. Berikut adalah presentasi dari kami. Tujuan dari kami memilih judul pengaruh temperatur dan radiansi matahari terhadap efisiensi panel surya adalah karena kami ingin meninjau seberapa efektif atau seberapa banyak daya yang bisa dihasilkan oleh panel surya ketika menerima suhu atau temperatur juga radiansi matahari di tingkat tertentu. Nah, pada coding yang kami bawakan, kami membawakan beberapa rumus. Di antaranya adalah rumus untuk menghitung fill factor, menghitung daya keluaran, menghitung daya masuk, menghitung efisiensi, suhu sel, efisiensi terkoreksi, lalu ada juga arus aktual dan tegangan aktual. Di mana pada codingan kami membawakan beberapa parameter atau variabel, yaitu pertama adalah open circuit voltage atau tegangan ketika panel surya tidak menerima arus, yaitu sebesar 45, dengan short circuit current atau arus pada sirkuit panel surya itu sebesar 9,5, lalu tegangan maksimum di 37, arus maksimum di 8,7, luas permukaan panel kami mengambil acuan di 1,94 dan mengambil nominal operating cell temperature atau NOCT sebesar 45 derajat Celcius dan koefisien suhu daya itu sebesar 0,0045. Di sini kami menghitung terlebih dahulu fill factor. Fill factor sini bertujuan untuk menganalisa kedalaman pada panel surya. Tujuannya adalah bahwa semakin mendekati nilai 1, kualitas panel surya berarti semakin baik. Selanjutnya juga, kami menggunakan konsep dasar tentang bagaimana efek fotovoltaik itu bekerja pada panel surya. Di mana apabila temperatur pada panel surya itu meningkat, efisiensi menurun, sedangkan radiansi matahari semakin besar, maka daya yang bisa diserap oleh panel surya semakin tinggi. Oleh karena itu, kami menghitung terlebih dahulu daya maksimum dari panel surya dengan variabel menggunakan tegangan dan arus listriknya. Kemudian juga ditemukan efisiensinya dengan rumus yaitu daya keluaran dibagi dengan daya masukan. Lalu mengapa temperatur itu mempengaruhi efisiensi? Pada secara kerjanya, elektron itu bergerak dengan tidak teratur ketika temperatur itu semakin meningkat, dan akibatnya resistansi internal dalam panel surya itu meningkat, sehingga tegangan keluaran panel akhirnya menurun. Nah, oleh karena itu penting juga untuk mengetahui bagaimana suhu sel atau suhu temperatur dari panel surya dengan menggunakan nantinya suhu sel dengan rumus suhu ambien dan sebagainya. Hal ini penting untuk dianalisa agar kita tahu seberapa tinggi, seberapa baik panel surya ditempatkan pada suatu daerah itu bekerja. Karena itu juga kami membawakan codingan untuk menganalisa suhu dan radiansi matahari di tiap tempat yang berbeda-beda tentunya, di tiap waktu yang berbeda-beda. Di sini kami mengambil data dari satelit NASA sehingga data tersebut bersifat aktual atau akan mengikuti data di waktu yang bersamaan ketika pengguna menginputkan data di aplikasi atau di codingan kami tersebut. Jadi, dalam program ini kami melakukan perhitungan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami hitung dulu kondisi secara acuannya atau STC, Standard Test Condition-nya. Kami hitung nilai fill factor-nya, dan juga nilai fill factor itu digunakan untuk menghitung nilai efisiensi panel surya dalam keadaan standar. Kemudian, kami menggunakan loop untuk temperatur, radiasi, dan juga hari untuk menjalankan blokade selama 12 kali, yaitu kami melakukan perhitungan 1 kali untuk setiap bulannya. Jadi dengan data berupa temperatur, radiasi, dan juga hari, kami menghitung beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai energi dari matahari. Nilai energi matahari ini kami konversi dari satuan dari data satelit yaitu
kWh per meter persegi per harinya, lalu kami hitung atau konversi menjadi nilai per setiap bulannya, yaitu watt per meter persegi. Selanjutnya kami hitung nilai dari temperatur selnya, di mana nilai temperatur sel ini dihitung dari temperatur udara yang ditambahkan dengan nilai NOCT, yaitu normal operating cell temperature, yang dikurangi dengan 20 derajat dan dibagi dengan 800 watt per meter persegi. Yang ini adalah nilai-nilai standar dari NOCT. Dan nilai ini dikalikan dengan nilai radiasi atau G secara aktual yang didapatkan dari hasil konversi sebelumnya. Setelah itu kami hitung juga nilai efisiensi yang sudah terkoreksi terhadap suhu. Karena tadi kami sudah hitung nilai yang standar, lalu kami kalikan dengan faktor, yaitu 1 dikurang gamma dikali dengan temperatur sel dikurangi dengan 25 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan kalau temperatur sel lebih dari 25 derajat Celcius, maka efisiensinya akan menurun karena nilai gamma kan akan menjadi positif, sehingga menunjukkan hubungan kalau semakin tinggi suhu dari panel surya, maka efisiensinya akan semakin turun. Selanjutnya, dari nilai efisiensi ini lalu kami hitung energi yang dihasilkan oleh panel surya setiap bulannya, yaitu dengan nilai radiasi dengan satuan kWh per meter persegi per harinya, lalu dikalikan dengan luasan panel suryanya, dan dikalikan dengan nilai efisiensi yang sudah terkoreksi terhadap suhu, lalu dikalikan dengan banyaknya hari dalam satu bulan, yaitu 30 hari. Dan dari sini kami dapatkan nilai perkiraan atau estimasi energi yang dihasilkan oleh panel surya dalam satu bulannya. Dan ini dilakukan sebanyak 12 kali sehingga kami mendapatkan data untuk seluruh setiap tahunnya. Setelah dijelaskan hal yang paling berat, yaitu logika intinya, selanjutnya adalah cara pakainya, yaitu gimana cara program ini dijalankan, outputnya seperti apa, dan juga fitur-fitur yang tersedia. Program ini memiliki 3 cara, yaitu mode interaktif, yang kedua adalah mode scan, yaitu range irradiasi, dan juga fungsi demo. Fungsi interaktif adalah yang kita menjalankan programnya seperti biasa, yaitu kita akan meminta output satu persatu, input satu persatu, yaitu berupa suhu udara, radiasi matahari, dan juga jenis panel yang digunakan. Yang kedua adalah fitur berupa scan range irradiancy, yaitu fungsi yang kita jika ingin melihat tren bukan hanya dalam satu kondisi, tapi bagaimana efisiensi berubah ketika radiasi matahari berubah dan nilai rendah sampai tinggi. Dia akan generate tabel secara otomatis satu baris per nilai radiasinya. Yang terakhir adalah fungsi demo, yaitu adalah fungsi paling simpel, yaitu tinggal dijalankan dan program akan otomatis pakai nilai default yang udah ada di settingan default panel, tidak perlu diinput apa-apa lagi. Nah, ketiga fitur tersebut dapat diakses lewat 3 cara yang berbeda, yaitu saat menjalankan program. Pertama, jalankan langsung tanpa argumen, akan masuk ke mode interaktif, yaitu hanya menginput yang data-data yang diinginkan oleh user. Yang kedua, bisa ditambahkan argumen plus demo. Saat menjalankan dari terminal, langsung eksekusi fungsi demo dengan nilai default. Dan yang terakhir, bisa langsung edit dengan bagian bawah file, tepatnya di blok if name main, dan panggil fungsi yang diinginkan secara manual. Itu tadi dari sisi cara pakainya. Jadi programnya sudah cukup lengkap. Dari sisi fitur terminal, ada input manual, scan otomatis, dan juga demo cepat. Berikut adalah ketika program kami dijalankan. Pengguna hanya perlu memasukkan nama lokasi dari yang ingin diketahui. Kemudian akan muncul grafik berupa temperatur, radiasi sinar matahari, efisiensi panel surya, dan juga output energi yang dihasilkan. Selain Surabaya, kami juga membandingkan antara lokasi di belahan bumi utara Los Angeles dan juga belahan bumi selatan, yaitu New Zealand. Terlihat sesuai dengan saat musim panas di belahan bumi utara dan juga selatan, masing-masing dari lokasi tersebut menunjukkan nilai output tertinggi di saat musim panas. Tetapi di saat yang sama, efisiensinya turun karena suhu panel juga meningkat, sesuai yang setelah dijelaskan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program mengoutput grafik dari hasil kalkulasi data dan juga graphical user interface dari program itu sendiri. Terlihat di sekitar line 31 bahwa program memanggil Daikinter untuk menampilkan teks lokasi, box untuk menginput lokasi, dan juga tombol untuk memulai program.
Dan juga dapat dilihat di bawahnya terdapat 3 grup fungsi dan juga dilihat di bawahnya terdapat 3 grup fungsi masing-masing 3 baris, dan fungsinya adalah untuk menggambar box atau kanvas dari grafik yang akan disajikan. Dan juga dapat dilihat di akhir program bahwa data-data dari dan juga dapat dilihat di akhir program data-data hasil kalkulasi diinterpolasi agar grafik yang dihasilkan berbentuk kurva halus dan tidak nilai diskrit untuk tiap bulan. Dan juga dimasukkan juga parameter-parameter dari grafik yang akan dihasilkan. Juga dapat dilihat pada akhir program didefinisikan bahwa ukuran Windows adalah 1100 pixel dikali 950 pixel agar semua elemen UI cukup dalam satu Windows. Sekian presentasi dari kami. Terima Terima kasih. kasih.